لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat di Masjid At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sampai saat ini kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yaitu tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah setiap malam Jumat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita malam hari ini masih melanjutkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk riwayat Hafiz dari Imam Asim. Kemarin sudah disebutkan sampai 20 macam. Kemudian yang ke-21 tentang hukum hak taknis yang dibaca dengan tak. Baik, hak taknis yang dibaca dengan tak ketika diwakafkan atau berhenti. Apa contohnya? Maksud dari hak taknis itu apa? Hak taknis yang dibaca tak ketika diwakafkan, kemudian unsur-unsurnya. Pengertian hak taknis: huruf yang menunjukkan jenis feminin dan terhubung di akhir kata kerja atau fiil jika subjeknya perempuan. Contoh, waddat, di situ disebutkan waddat wa uzlifat, waddat wa uzlifat. Jika bertempat pada fiil madhi, ya, maka ditambah dengan tak maftuh, namanya tak maftuhah atau tak yang terbuka. Tak ada dua ya, ada tak maftuhah dan tak marbutah. Gambarannya begini, buka bayan. Oke, untuk tak, ini tak dibagi dua, ada tak maftuhah atau tak yang terbuka. Apa maksud tak terbuka? Tak terbuka adalah bukan tak terbuka tertutup, maksudnya enggak. Maftuhah itu artinya terbuka. Ini tak, gambarannya yang penting diakhiri begini. Contoh, waddat. Nah, waddat ini namanya tak maftuhah. Bukan tak maftuhah yang dibaca fathah, enggak. Nah, atau nama lain maftuhah adalah mabsutah, yang terpampang. Mabsutah. Yang penting tak yang panjang. Lawannya adalah marbutah. Nah, ini lawan tak maftuhah adalah marbutah. Apa marbutah tuh? Tak bulat. Contoh, Fatimatu. Nah, ini namanya tak marbutah. Contoh lagi, Imra'atun. Nah, Imra'atun. Nah, ini tak marbutah. Ada maftuhah atau mabsutah, yang kedua marbutah.
Nah, ini pembahasan kita. Apa pengertiannya? Huruf yang menunjukkan jenis feminin atau wanita terhubung di akhir kata kerja jika subjeknya perempuan. Ya, contoh ini waddat ta'ifah kalau di dalam Al-Qur'an ya. Waddat ta'ifah. Ini terpisah. Nah, berhubung fa'ilnya adalah muannas. Muannas itu cewek atau diakhiri ta marbutah, ini harus dikasih tanda cewek. Nah, dikasih tanda taknis. Apa itu? Ta. Waddat ta'ifah. Kalau contoh ringannya fataha. Nah, fataha artinya membuka. Telah membuka. Umaru atau amrun. Fataha amrun. Amr membuka al-baba, membuka pintu. Nah, tapi kalau ini bukan Amr, ini misalnya siapa? Fatimah. Dan jika ini Fatimah, maka menjadi fatahat. Fatahat. Ya, fatahat Fatimatu al-baba. Oke, itu adalah taknis. Oke, sekarang hukum tak taknis. Kapan digunakan? Digunakan pada kata kerja atau fiil atau kata benda. Kata benda yaitu rosem Al-Quran ya, atau rosem Usmani. Kata kerja umum, tapi untuk rosem itu khusus. Nah, bagaimana penulisannya pada kata kerja? Ditulis dengan tak terbuka. Oke, dipaparkan. Baik, ditulis dengan tak terbuka atau maftuhah, yaitu tak yang memiliki tanda harokat fathah sesuai kesepakatan ulama. Terbuka begini, fathah atau kasrah. Wa uzlifat ya, yang penting diakhiri tak. Nah, caranya jika wakaf atau berhenti pada kata tersebut hanya dengan menggunakan ta. Waddat ta'ifah ya. Tapi ketika berhenti di waddat harus dibaca waddat, bukan waddah. Enggak. Yang penting ketika tulisannya maftuhah atau mabsut, ketika waqaf waddat, bukan waddah. Wa uzlifat, bukan wa uzlifah. Oke. Yang berikutnya, bagaimana penulisan pada isim atau kata benda? Pada kata benda atau isim umumnya dalam Al-Quran atau rosem imla'i itu ditulis tak marbutah, rahmah. Nah, khusus rosem Usmani ada beberapa kata yang ditulis dengan tak mabsut, kata rahmah ya, seperti ntar kita paparkan setelah di pembagian hak taknis. Ada rahmah, ini adalah rosem di Usmani ada. Kemudian imla'i umumnya memakai rahmah, imla'i umumnya jika dalalahnya adalah mufrad. Kemudian birobwah. Sekarang manfaat memahami tak taknis. Apa manfaatnya? Untuk mengetahui kata-kata yang menyimpang dari kaidah ini, yaitu ditulis dengan tak terbuka. Tak yang terbuka, atau begini tandanya. Kata-kata ini wakaf dengan tak saat pembelajaran, pengajaran, atau saat seorang pembaca merasa kehabisan nafas. Jika ditulis dengan ini, diwakafkan dengan tak, bukan hak. Ya, birobwatin, nah, ini kan tak yang marbutah. Kalau yang terbuka begini, contoh waddah, bukan waddah, salah. Kalau waddah harus waddat. Nah, pembagian hak taknis, bagian yang disepakati pembacaannya dengan bentuk mufrad itu tunggal, terdapat 13 kata dalam Al-Quran.
Nah, qiraat hafaz ini yang kita bahas, membaca kata-kata ini dengan waqaf atau berhenti pada tak terbuka. Apa aja itu? Yang ke-13 ini lafalnya. Rahmat. Jika ditulis begini, bacanya rahmat. Atau ditulis begini, ni'mat. Tergantung rasem atau tulisan. Imro'ah, padahal imro'ah itu rasem imla'i adalah dengan tak marbutah, harusnya imro'ah, tapi karena ditulis rasem usmani imro'at ta'nya terbuka, dibaca ketika waqaf imro'at, imro'at. Sunnatul awwalin, sunnat. Lagi bal la'natullah, bal la'natallahi, laknat. Maksiatir rasul, maksiat. Kalimat baqiyat, bukan baqiyah, padahal aslinya adalah baqiyah pakai tak marbutah, tapi karena ini semuanya rasm usmani ditulis seperti ini, bacanya sesuai atau menyesuaikan dengan tulisan rasm usmani. Jika diakhiri tak yang terbuka atau tak mabsut, maka wakafnya at qurrat. Oke, sekarang kita praktek di ayat. Sebelum masuk ke ayat, ada yang diperselisihkan bentuknya di antara para ulama. Ada berbentuk tunggal dan jamak. Apa yang berbentuk tunggal atau jamak? Samarat, jimalat, ayat. Oke. Karena tulisannya sama, bayyinat, bayyinatin, ini dibaca mufrad bisa, jamak juga bisa. Ya. Kalau dijabarkan begini, saya buka payan. Oke. Tadi disebutkan bayyinat. Nah, bayyinat itu begini, bayyinat. Nah, ini lorosem bisa dibaca mufrad dan bisa dibaca jamak. Apa dibaca jamak? Jika berdiri harokat bayyinat, bayyinat. Nah, kalau harokatnya berdiri, bayyinatim minal huda, ini menjadi jamak muannas salim, jamak muannas salim. Otomatis ketika waqaf bayyinat. Oke, yang kedua dalalah mufrad. Mufrad dengan tulisan yang sama. Tadi disebutkan ada yang dikhilafkan, terima kasih, di antara ulama di lafal-lafal ini. Bayyinatin ini bisa mufrad bisa jamak, kalimatun atau kalimatun bisa mufrad bisa jamak, hurufatun bisa mufrad bisa jamak, ayatun, jimalatun, samaratun. Oke, kita ambil contoh yang nomor 6 dan 7 di payan. Bayyinatin, jika mufrad nah, ini jika mufrad nih, hanya harokat yang biasa, bukan harokat berdiri. Bayyinatim, bayyinatim pendek. Nah, ini mufrad, dan ini jamak, hampir sama. Oke, prakteknya seperti apa? Praktek ini praktek di Al-Quran. Sama-sama rahmat, ini rahmah. Kalau tulisan rasem imla'i, rasem yang sekarang itu ditulis rahmat, jika mufrad begini semua, nggak ada tulisan begini. Ini hanya rasem usmani. Oke, efeknya apa? Efeknya ketika waqaf, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah
nggak boleh warahmat, nggak. Yang atas warahmah. Yang kedua, ketika wakaf inna rahmat, ya. Karena ditulis mabsut, ini disukun inna rahmat, padahal sama-sama mufrad. Ini mufrad, ini mufrad. Tapi karena pengaruh rasm atau tulisan, jika ditulis dengan tak yang panjang, maka ketika diwakafkan at. Ya, ini sama. Yang kedua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ketika wakaf karena tak marbut atau marbutah, cara membacanya wadhkuru ni'mah. Ya, tapi ketika sama-sama nikmah, ketika ditulis begini, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'mat. Ketika wakaf. Tapi ketika wasal nggak ada perbedaan antara atas dan bawah ketika wasal. Ketika wakaf ada perbedaan. Ini ni'mat, taknya terbaca. Kalau ini diganti dengan ha. Oke, itu pembahasan kita untuk malam ini. Sekarang kita masuk praktikum. Sama-sama diwakafkan kemudian diwasolkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika wakaf, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ketika wasal, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ketika wasal. Nah, sekarang yang kedua, kita bandingkan antara wasal dan wakaf. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ. Ketika wakaf, ketika wasal, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Oke, langsung bersama-sama. Ini enggak ada yang sulit ini. Hanya cara wakaf dan wasal. A'udzu dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung dari ulaika warahmah, posisi wakaf dulu. 1, 2, 3. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Sekarang wasal. 1, 2, 3. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. 1. Yang kedua dengan tulisan yang berbeda. Yang satu tak marbutah, yang satu tak mabsutah atau tak maftuhah. Untuk yang pertama, yang wala tufsidu, posisi wakaf dulu ya. Dari wala tufsidu sampai wa toma'a. 1, 2, 3.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Berikutnya wakaf di rahmat. 1, 2, 3. Inna rahmat. Nah, berikutnya ngulang sampai akhir ayat dari inna. 1, 2, 3. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Oke, ini perbedaan jika wakaf itu pengucapan berbeda, tapi ketika wasol pengucapan sama-sama dibaca dengan ta ketika wasol, dan ketika wakaf yang atas yang marbutah diganti ha, kalau ini taknya tetap. Itu aja ya. Dipersilahkan. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, ini materinya hampir sama. Yang berikutnya melanjutkan ayat ini. Intinya hampir sama. Ni'mah, ini nikmat. Tadi rahmah, rahmat. Oke, ya. Apa 13 lafal? 13 lafal yang ditulis. Nah, ini rahmat, nikmat, imra'atu, sunnatu, laknat, maksiatur rasul, kalimat, kalimah, baqiyatullah, baqiyah, qurrata, ya. Qurratu, qurrah atau qurrat, ya. Fitrata atau fitrah, dan fitrat, ya. Syajaratuz zakum, harusnya syajarah itu pakai tak marbutah ya. Cuma untuk di khusus Quran yang Rasam Utsmani, tulisan ada yang begini, dan itu paten, nggak bisa diganggu gugat karena sudah ditetapkan di era Utsman bin Affan. Jannatun ibnatun, jannatu pendek, tapi ini mufrad, cuma taknya ditulis mabsut. Kemudian ibnatu, harusnya ibnah, harusnya, cuma karena tulisannya taknya mabsut, ibnat. Ada 13 lafal. Selain 13 lafal ini, itu ketika wakaf diakhiri dengan atau ditulis dengan tak marbutah. Baik, yang berikutnya, bagian yang diperselisihkan antara bentuk tunggal dan jamak. Jadi spesifikasi dari sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu apa? Sab'atu ahruf itu 7 huruf dalam Al-Quran. 7 huruf, maksudnya apa 7 huruf itu? Baginda Rasulullah SAW ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada beliau itu dengan 1 huruf, ya. Tapi beliau meminta tambah, supaya apa? Supaya enggak memberatkan kaumnya, karena bisa jadi dengan lafal wadduha ada beberapa qabilah yang merasa berat. Kita nggak terbiasa baca itu, harus dibaca wadduha, agak miring. Kemudian ada lagi di surat Al-Qari'ah misalnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kata sebagian golongan al-ihnu, ya, al-ihn itu enggak baku di bahasa kita. Kita biasa memakai bahasa as-suf, artinya sama. Al-ihn itu kapas, as-suf kapas. Ya. Di salah satu kabilah ada yang membaca dengan kasufil manfush. Di era awal-awal baginda Rasul itu diterima. Ya. Oke, kayaknya bingung nih. Ya, tulis. Ini ada hubungannya dengan sab'atu ahruf atau 7 huruf. Apa itu 7 huruf? 7 huruf ulama berbeda sampai ada yang 35 pendapat, ada yang 36 pendapat, ada yang 40 pendapat. Satu pendapat itu ada 7. Contoh, salah satu dari sab'atu ahruf adalah perbedaan bentuk
antara mufrad dan jamak. Itu baru satu, belum 7, belum sampai 35. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kata begini itu bisa ditulis dengan jamak. Salah di sini ya. Li amanatihim. Nah, walladzina hum li amanatihim. Nah, jika ini dibaca panjang maka ini menjadi jamak muannas salim. Tapi jika nun dibaca ini dibaca pendek, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjadi mufrad. Nah, ini ntar salah satu bagian dari sab'atu ahruf. Nah, istinbat ya, jika dibaca mufrad akan mufrad atau jamak pasti akan mempengaruhi arti itu sendiri. Pengaruh arti. Ada pengaruh arti itu yang menyalahi maksud dari diturunkannya Al-Quran, ada yang nggak menyalahi. Nah, qiraat itu hanya perbedaan bentuk, cuma arti nggak terlalu apa ya? Ya merubah arti ya, cuma nggak terlalu signifikan. Contoh dalam memahami ayat wudu misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu, iskilas ya sab'atu ahruf. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Poinnya adalah aulamastumun nisa, aulamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Nah, oke, saya turunin dikit. Oke, ya, yang landscape ya. Yang apa ini Pak? Full screen. Ini mungkin ya, bawah. Oh, oke, gini dulu. Dan kita atur lagi. Au lamastumun nisa, jika dibaca berdiri, nah, ini menjadi saling apa? Ini istidlal Imam Syafi'i. Au lamastumun nisa, dan baik dibaca panjang atau pendek, yang penting mutlak, kata Imam Syafi'i. Nah, apa itu mutlak? Mutlakul lamsi, mutlak menyentuh. Sengaja, nggak sengaja, syahwat atau nggak syahwat, wudu batal. Itu istidlal Syafi'i di ayat surat Al-Maidah ya. Makanya saya tanya ini, wudu kalau kepegang wanita yang bukan mahram batal apa enggak? Batal, berarti Syafi'i itu lain. Ini Syafi'i. Mutlak, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Efeknya kalau Syafi'i dibawa ke Masjidil Haram, ntar umroh ya, ihramnya nggak bakalan selesai sampai hari kiamat. Ya, silakan yang pernah umroh ya, kita udah berhati-hati banget nih, hati-hati supaya nggak kepegang wanita, karena syarat tawaf adalah dengan wudu. Nama Syafi'i, wudu kepegang batal, ngulang lagi, wudu lagi di luar lama. Baik, ini Syafi'i tulen. Kemudian dari ya, masih di lafal ya, au lamastumun nisa, ya, istinbatnya Imam Ahmad dan Imam Maliki. Imam Malik, Ahmad dan Maliki, lamastumun nisa ini diartikan tafsil. Apa tafsil? Jika syahwat maka wudunya batal, jika nggak syahwat nggak batal. Nah, ini lebih sedang. Jika syahwat batal, nggak syahwat nggak apa-apa. Maka di hadis pernah suatu ketika Rasulullah SAW mencium istrinya, kemudian sholat tanpa wudu. Ya, pernah ketemu begitu ya di hadis.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashummu imra'atahu thumma yusolli walam yatawaddo. Nah, berarti Syafi'i salah dong? Oh, enggak. Ya, ini khilaf dalam memahami nas sehingga mengakibatkan perubahan hukum. Nah, itu hikmah kenapa diturunkan Al-Quran dengan sab'atu ahruf. Coba kalau satu huruf, au lamastumun nisa. Wah, kita lamastumun nisa biasa membaca pendek. Au lamastumun nisa, berat, kaku. Di zaman era baginda Rasul, Quran tuh lebih fleksibel diturunkan ya. Yang penting diturun dan dipelajari sahabat dulu, baru disatukan lafalnya di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Oke, dan au lamastumun nisa. Yang ketiga, Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi mengartikan lamastumun nisa adalah jama'tumun nisa. Apa itu jama'tumun nisa? Hubungan suami istri. Jika belum hubungan suami istri, syahwat apapun itu nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau udah hubungan suami istri, baru wudhunya batal. Lebih ringan lagi, lebih longgar ya. Pilih mau Hanafi, Ahmad Maliki atau Syafi'i. Ya. Syafi'i ini dipakai umroh, nah itu berat gitu. Ahmad Maliki agak sedikit longgar, Hanafi super longgar. Oke, itu hikmah nuzulul Quran ala sab'atu ahruf. Kalau dibahas mungkin bisa 1 semester panjang ya. Baik, kita lanjut ke bagian yang diperselisihkan di antara bentuk tunggal dan jamak dari kata ini. Samarat jimalatun sufr. Ada yang membaca jimalatun sufr sama dengan walladzina hum li amanatihim. Ada yang membaca walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini sama minal bayyinati wal huda. Minal bayyinati wal huda, mufrad sama jamak tulisannya sama. Kalimatu rabbik wa tammat kalimatu rabbika, itu tulisannya begini. Mufrad atau jamak diperselisihkan di antara ulama antara bentuk tunggal dan jamak. Kata-katanya jumlahnya adalah ini ya. Oke, kita praktekkan di antara yang kedua, bentuk yang dibaca sesuai dengan tulisannya dalam rasm mushaf. Itu adalah kata nikmat. Dar imro'atu sunnatu laknat. Ini panjang. Oke, sekarang praktek contoh yang nikmat dulu. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. Itu ketika wasol. Waqaf wadhkuru ni'mah. Ketika waqaf, ketika wasol wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya beda, sama-sama nikmat, artinya sama, tulisannya beda, cara membaca ketika wakaf beda, istidlal sama. Itu keunikan dari Al-Quran. Wa atakum, panjang nih, panjang satu alif. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'mat. Ketika waqaf, ketika wasal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Oke, yang belum baca ya, intinya wadhkuru ni'mah, waqaf dulu, ntar baru wasal. Baik, berikutnya
Ini 13 lafal. Ketika waqaf taknya terbaca, ketika wasol dan waqaf tak terbaca. Bukan tidak terbaca tapi tak terbaca. Artinya ketika waqaf misalnya sunnat, laknat, imro'at. Baik, yang kedua, lafal-lafal ini juga sama, mayoritas ghoyabatil jub, ghoyabat ketika waqaf, bayyinat, kalimat, ayat. Ayat ini apa artinya? Mufrad dan jamak tulisannya sama. Ayat, ayatal, ayatim, ayatum itu jamak. Mufrad ayatum, jimalatun karena diperselisihkan. Baik, ini hukumnya saat wasal atau sambung dibaca dengan tak, baik ditulis dengan tak maupun hak. Jadi saat wasal yang tak marbutah atau tak mabsud, ketika wasal hukumnya sama, baik ditulis dengan tak maupun hak tetap dibaca dengan tak ketika wasal. Nah, sekarang ketika waqaf atau berhenti. Ketika berhenti sesuai dengan penulisan dalam mushaf Al-Qur'an. Jika ditulis dengan tak atau tak yang mabsud, waqaf padanya menggunakan tak, berhenti padanya menggunakan tak. Dan jika ditulis dengan hak, ni'mah, nikmat, ini tulisannya ni'mah ketika wasal di ayat ini, ketika waqaf. Wadhkuru ni'mah, ini karena ditulis dengan tak marbutah, hukumnya di sini. Jika ditulis dengan hak atau tak marbutah, maka waqaf menggunakan hak, ni'mah bukan ni'mat. Oke, itu aja hukum untuk malam ini. Disambung apa enggak? Ini maktok mausul lumayan panjang. Ya, penjelasan definisi maktok mausul apa? Ini mungkin minggu berikutnya ya. Iya, ada yang ditanyakan? Oh, beda mazhab, ganti mazhab pas lagi umroh. Baik. Itu nggak masuk di tahsin tapi masuk di hukum. Oke, dijawab. Menindaklanjuti ini. Dalam hukum Islam ada istilah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, masyaqqah itu kesulitan, tajlibut taisir akan menarik kemudahan. Ya, kemudian ada istilah talfiq. Apa itu talfiq? Talfiq itu ngambil yang enteng-enteng doang dengan tujuan meremehkan hukum. Beda antara masyaqqah, kemudahan dari masyaqqah dengan talfiq. Pindah mazhab pas umroh itu kira-kira lebih masuk ke talfiq atau ke masyaqqah? Masyaqqah itu artinya kesulitan, atau talfiq anggap enteng. Kira-kira lebih masuk yang mana? Lebih masuk ke masyaqqah. Talfiq itu kondisi normal. Saya mau ganti mazhab mazhab misalnya akad nikah saya pilih mazhab Hanafi, ntar wudunya Syafi'i, sholatnya Maliki. Kenapa? Cari yang enteng. Hanafi misalnya dalam nikah nggak perlu wali dan saksi, padahal dalam urusan lain, dalam urusan yang lain, contoh mahar itu sangat berat sekali. Maharnya harus mahar misil disamakan dengan nenek moyang. Nenek moyang maharnya tanah 5 hektar, maka antum harus mengikuti 5 hektar, dan kalau enggak akan nikahnya enggak sah. Oh, lebih berat. Iya, lebih berat mazhab Hanafi. Tapi di lain sisi nikahnya tanpa wali, tanpa saksi. Ya.
ngambil yang enteng-enteng doang, akad nikah pakai mazhab ini, ntar sholatnya pakai mazhab ini, dengan tujuan talfik, itu yang nggak boleh karena mengambil yang enteng-enteng doang. Beda dengan umrah. Umrah itu lebih masuk, nggak mungkin kalau talfik ya, lebih masuk ke menghilangkan masyaqqah ya. Dalam syariat disebutkan adamul haraj wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan agama ini untuk membebani hambanya. Tetap ada solusi ketika dalam kondisi terdesak. Orang makan bangkai yang asalnya haram bisa menjadi halal, bukan hanya halal bahkan wajib dengan syarat lisatir rumq, untuk menyambung nyawa. Dan dalam kondisi tertentu hukum berubah karena situasi dan kondisi. Termasuk ini istidlal hukum. Ntar kalau apa istilahnya dibahas nuzulul Quran ala sab'ati ahruf itu lumayan panjang. Sekilas ya, saya bukakan ya. Ya, kalau dibahas mungkin berapa SKS dong. Ini sekilas. Ulumul Quran, nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Ilqa qiraat. Ulumul Quran. Nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Belum sab'ah mujmal mubayyan 7 huruf. Qiraat sab'ah, urutan surat 7 huruf. Nah ini, nah ini sekilas macam-macam dialek, lajnah, kis-kisah, wakem. Ini panjang. Pengertian sab'atu ahruf apa, kemudian pendapat ulama apa ya. Satu misalnya bahasa Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman. Nah pembahasannya bagaimana? Panjang. Kemudian ada yang 7 huruf itu diartikan dengan amr, nahi, wa'ad, wa'id, jadal, qasas, mathal. 2 ya. Ada yang mengatakan 7 huruf itu 7 perbedaan. Apa 7 perbedaan? Ikhtilaful asma, kemudian ikhtilaf i'rab, mahadza basyara, basyarun, tasrif, faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang membaca ba'id, ada ba'ada. Nah, panjang ntar. Terus lagi perbedaan dari takdim wa takhir, wa qatalu wa qutinu. Kemudian perbedaan segi ibdal, wanzur ilal idhami kaifa nunshiruha. Ada yang membaca nunshizuha. Loh, kok ini dibaca enggak pakai titik, nunshiruha ya. Itu bagian dari sab'ati ahruf, perbedaan dari segi ibdal. Contoh sekilas nih. Kemudian perbedaan dengan sebab adanya penambahan dan pengurangan atau al-hadfu wal itsbat. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar di surat At-Taubah. Riwayat ada yang membaca menambahkan min tahtihal anhar. Ini namanya penambahan dan pengurangan atau hadf wal itsbat. Kemudian yang ketujuh lahjah ya, dengan pembacaan tafkhim, tebal, tarkik. Ya, misalnya hal ataka hadithu Musa ya, dibaca imalah menjadi hal ataka hadithu Musa. Okay. Ini bagian dari sab'atu ahruf, panjang. Ini baru 1 poin, ntar ada lagi slide yang kedua. Ini contoh, kalau dibahas panjang ya. Ntar juga ada efek ke istidlal atau istinbat hukum seperti yang dijelaskan ini. Baik, Reza cukup ya. Kita tutup. Ntar misal tanya di luar ini ya. Khawatirnya memorinya Pak Devri habis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.